damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, sedang lagi kita berjumpa pada hari ini, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Marilah kita berdoa. Segala puja, puji, sembah, hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena betapa senangnya hati kami ketika kami boleh berada di hari Jumat dalam keadaan diberkati. Sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan di sepanjang hari ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengar sabda pemberitaan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi kami dan akan menuntun kami dikala kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Curahkan Roh Kudus kepada kami dan kuasai kami Bapa, agar supaya ketika kami membaca merenungkannya, kami dapat mengaplikasikannya hari ini, esok, dan selalu terus. Ampuni dan kasihani kami Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itulah bacaan Alkitab, dan mari kita dengarkan renungan dengan judul Diselamatkan dari Murka Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan perasaan kita saat menerima pemberian yang spesial dari seseorang? Pasti kita akan berpikir untuk menyenangkan hatinya, atau mungkin akan mempersiapkan sesuatu bagi dia. Ada orang memberikan sesuatu berharap akan ada imbalannya. Kepada mereka yang asing bagi kita, berbeda suku, agama, ras, dan yang pernah menyakiti kita, pasti tidak masuk dalam kriteria layak diberi hadiah. Kadangkala perwujudan kasih kita berlaku seperti itu. Saudaraku, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi kita pada keberadaan paling gelap, mengasihi kita yang berdosa. Kasih Allah diberikan kepada kita bukan karena kita layak. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang suci dan tulus tidak menunggu perubahan hidup kita, baru Dia menunjukkan kasih-Nya. Oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Ayat 8. Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Bukan karena kita baik, melainkan semata-mata karena Dia mengasihi kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kapanpun Anda merasa tidak yakin tentang kasih Tuhan Allah bagimu, ingatlah bahwa Dia mengasihimu bahkan sebelum saudara datang kepadanya. Mengasihi tanpa syarat seperti itu diteladankan Yesus Kristus bagi kita. Kasih yang menyebabkan Kristus mati adalah kasih yang mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita dan menuntun kita setiap hari. Kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah kuasa yang sama yang menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka teladan itu harus nampak dalam tindakan nyata kita
kepada sesama kita. Saling membangun dan menguatkan, menopang dan menolong, serta berbagi dan menyayangi, tanda kita mengasihi Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasihlah yang menyempurnakan. Bagaimana jadinya jika hidup tanpa kasih sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak cucu dalam keluarga? Tentu hidup rumah tangga kita akan gersang, sepi, dan suram. Kasih itu bagai energi, bagai kekuatan tenaga yang membakar semangat hidup kita, yang merindukan dan mencintai dari hati yang tulus. Saudaraku, mengasihi tanpa syarat ialah tindakan iman yang didasari oleh kasih Yesus Kristus. Kasih itu harus diterapkan melalui perbuatan tanpa tuntutan dan balasan dari siapapun dia. Mewujudkan kasih yang tulus dan suci lahir dari hati nurani yang murni akan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kembali kami untuk dalam menapaki kehidupan ini senantiasa melakukan tindakan perbuatan kasih yang suci dan murni. Sebab Bapa Surgawi telah memberikan teladan bagi kami. Bagaimana kami harus melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami boleh menikmati, mengecapi, merasakan, mengalami kebaikan, kemurahan, kebajikan, dan pengampunan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Tolonglah Tuhan kami, supaya hari ini kami dapat mewujud nyatakan kasih yang tanpa syarat. Lindungi sertai kami jemaat kami Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27 untuk mewujud nyatakan kasih mengasihi tanpa syarat di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam diselenggarakannya renungan harian keluarga dalam ibadah melalui channel YouTube Maranatha Paselatan. Tim multimedia Tuhan memberkati. Badan pekerja pelayan khusus dan seluruh perangkat pelayanan gereja Tuhan dan juga jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha bisnis yang sedang ditekuni. Tuhan memberkati. Dan sehat-sehatkan kami sekalian ya Bapa. Kuatkan kami dan tambahkan energi, tenaga di dalam kami akan melakukan tindakan yang nyata yaitu kasih. Dan ya Bapa, kalau ada yang dalam pergumulan sakit, Tuhan tolong Engkau kiranya pulihkan dan sembuhkan. Kalau dalam hubungan, keretakan hubungan tetangga dan siapapun Tuhan tolonglah Roh Kudus menyatakan kepada mereka untuk ada saling memaafkan dan mengampuni, menerima segala apapun kekurangan orang lain. Dan Tuhan tolong supaya kami dapat mewujud nyatakan itu. Diberkati juga Badan Pekerja Majelis Sinode, wilayah, dan pemerintah bangsa dan negara. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Sebab kami sangat yakin dan percaya Tuhan tetap mengasihi kami, menemani, mendampingi kami
dan biarlah kami merespons dengan penuh sukacita iman dalam hidup kami. Dengar dan sambut doa kami ini ya Bapa, bagi siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga yang disampaikan lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, untuk mohon diberkatilah mereka semua itu. Tolonglah mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan harian keluarga. Jangan lupa ya untuk di like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.